Ahibati fillah, Bapak Ibu saudara-saudari jamaah Musalla Al-Amin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita masih di dalam Al-Hadits Tsani, hadis yang kedua yang disebut dengan hadis Jibril alaihi salam. Dan pada pertemuan kali ini kita melanjutkan apa yang disebutkan oleh hadis, yaitu qauluhu qala fa akhbirni 'anis sa'ah qala mal mas'ulu 'anha bi'a'lama minas sa'il. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka beritahukanlah kepadaku tentang hari kiamat. Beritahukanlah kepadaku tentang hari kiamat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang ditanya tentangnya tidak lebih mengetahui daripada yang bertanya. Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditanya tentang hari kiamat juga tidak lebih mengetahui tentang hari kiamat tersebut kapan datangnya. Hadis ini mengajarkan adab besar tentang ilmu, bahwa ada perkara yang Allah Subhanahu wa taala sembunyikan, maka wajib bagi kita berhenti pada batas yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia paling mulia, paling berilmu, ketika ditanya oleh Jibril alaihi salam tentang kapan kiamat terjadi, beliau menjawab bahwa beliau tidak lebih tahu daripadanya yang bertanya. Ini adalah cara beragama seorang muslim. Dia harus berhenti pada batas yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Jika tidak punya ilmu, maka tidak boleh berbicara tentang sesuatu yang dia tidak mengetahuinya. Kemudian juga ini menunjukkan bahwa ilmu kapan terjadinya hari kiamat adalah perkara gaib yang mutlak. Kapan terjadinya hari kiamat adalah perkara gaib yang mutlak, yang ilmunya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seseorang memastikan tahun, tanggal, atau bulan, atau membuat ramalan-ramalan untuk kiamat. Siapa yang mengaku mengetahui kapan kiamat terjadi, maka berarti dia telah berbicara tentang perkara gaib tanpa ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, penulis mengatakan di sini, ikhtassallahu bi'ilmi as-sa'ah fala ya'lamu mata taqumu as-sa'ah illa Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah 'azza wa jalla, inna Allaha 'indahu 'ilmu as-sa'ah wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. وقال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ومنها علم الساعة. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم مفاتح الغيب خمسة ثم قرأ إن الله عنده علم الساعة. Yang artinya Allah mengkhususkan
ilmu tentang hari kiamat untuk dirinya. Maka tidak ada yang mengetahui kapan hari kiamat terjadi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Luqman ayat 34, sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat. Dia menurunkan hujan, Dia mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang akan ia kerjakan besok. Tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui di bumi mana ia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-An'am ayat 59, dan di sisinya, yaitu di sisi Allah, kunci-kunci perkara gaib, mafatihul ghaib, kunci-kunci perkara gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara perkara gaib adalah ilmu tentang hari kiamat, kapan terjadinya. Sebagaimana dalam hadis sahih Bukhari dari sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kunci-kunci perkara gaib ada 5. Kunci-kunci perkara gaib ada 5. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca ayat tadi, yaitu surat Luqman ayat 34. Surat Luqman ayat 34. Kemudian penulis berkata, kalau saya katakan penulis berarti penulis kitab ya, Fathul Qawiyil Matin fi Syarh al-Arba'in Tatimmatil Arba'in dan Tatimmatil Khamsin, Fadilat Syekh Abdul Muhsin. Kemudian penulis berkata, wa qala ta'ala yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu thaqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghtah yas'alunaka ka'annaka hafiyyun 'anha qul innama 'ilmuha 'inda Allah walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Yang artinya Allah juga berfirman surat Al-A'raf ayat 187, mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat, kapan terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya ilmunya hanya ada di sisi Rabbku. Tidak ada yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Allah Subhanahu wa taala. Kiamat itu terasa berat bagi langit dan bumi. Ia tidak akan datang kecuali dia tidak akan datang kepada kalian kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya ilmunya hanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Kemudian penulis berkata, wa ja'a fi sunnati anna as-sa'ata taqumu yaumal jum'ah. Amma min ayyi sanah wa fi ayyi syahr min as-sanah wa fi ayyi jum'atin min asy-syahr fala ya'lamu dzalika illa Allah. Fa fi sunan Abi Dawud an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu yawmin tala'at fihi asy-syams yaumul jum'ah fihi khuliqa Adam wa fihi uhbit wa fihi tuba alaihi wa fihi mata wa fihi taqumu as-sa'ah wa ma min dabbatin illa wa hiya musikhatun yawmal jum'ah min hini tusbihu hatta tatlu'a asy-syams syafaqan min as-sa'ah illa al-jinna wal insa. Al-hadithu wa huwa hadithun sahih rijaluhu rijalul kutub as-sittah illa al-Qa'nabi falam yukharraj lahu Ibnu Majah. Yang artinya dalam sunnah, maksudnya dalam hadis, disebutkan bahwa hari kiamat terjadi pada hari Jumat. Adapun pada tahun berapa, bulan berapa, dan Jumat yang mana dari bulan tersebut, maka tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Dawud dalam kitabnya As-Sunan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik
yang matahari terbit padanya adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan. Pada hari itu Adam diturunkan. Pada hari itu taubat Adam alaihissalam diterima. Pada hari itu Adam alaihissalam wafat. Pada hari itu pula terjadi kiamat. Nah, ini yang menunjukkan bahwa hari kiamat pada hari Jumat. Tidak ada satu hewan melata pun kecuali ia memasang pendengarannya pada hari Jumat sejak pagi hingga matahari terbit karena takut terhadap kiamat, kecuali jin dan manusia. Hadis ini sahih. Para perawinya adalah perawi kitab-kitab hadis yang 6. Hadis yang 6 maksudnya adalah kitab-kitab hadis yang 6 maksudnya adalah Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Kecuali Al-Qa'nabi. Ini adalah seorang rawi karena Ibnu Majah tidak meriwayatkan darinya. Penulis berkata, wa qawluhu mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il ma'nahu anna al-khalqa la ya'lamuna mata taqum wa anna ayya sa'ilin wa ayya mas'ulin sawa'un fi 'adamil ilmi biha. Yang artinya makna sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi, yang ditanya tentangnya tidak lebih mengetahui daripada yang bertanya, adalah bahwa seluruh makhluk tidak mengetahui kapan kiamat terjadi. Siapapun yang bertanya, siapapun yang ditanya, semuanya sama-sama tidak mengetahui kapan terjadinya kiamat. Sekali lagi, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, hadis ini mengajarkan atau penggalan hadis ini mengajarkan adab yang besar di dalam ilmu agama, bahwa ada perkara yang Allah Subhanahu wa taala sembunyikan. Maka wajib bagi kita kaum muslimin berhenti pada batasan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia paling mulia, paling berilmu, ketika ditanya oleh Jibril alaihissalam, maka beliau menjawab bahwa beliau tidak lebih tahu daripada Jibril alaihissalam. Kemudian hal yang penting pula bahwa ilmu tentang kiamat adalah perkara yang gaib secara mutlak. Gaib secara mutlak itu artinya tidak ada yang tahu, hanya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Ilmu pengetahuan tentang kiamat secara mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tidak boleh seseorang memastikan kapan tahun terjadinya, bulan, tanggal, tidak boleh. Dan kita tidak boleh percaya atau membuat ramalan kapan waktu kiamat dengan tanda begini, tidak boleh. Siapa yang mengaku tahu kapan kiamat terjadi, maka ia berarti telah berbicara tentang perkara gaib tanpa ilmu. Para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang patut diperhatikan sebenarnya adalah bahwa Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan tanda-tanda kiamat agar manusia bersiap-siap, bukan malah agar manusia menebak-nebak kapan terjadinya. Yang paling terpenting bukan kapan kiamat, tetapi apa yang sudah kita siapkan untuk hari kiamat tersebut. Sebagaimana seorang pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kiamat, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Madza a'dadta?" Apa yang kau siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka pelajaran besarnya adalah jangan sibuk menebak-nebak kapan kiamat terjadi, tetapi sibukkan diri dengan amal-amalan untuk menghadapi kiamat. Taubat, menjaga sholat, bertauhid, beramal saleh, kemudian berusaha mati dalam keadaan husnul khatimah di akhir hidup. Karena kiamat yang paling dekat bagi setiap muslim adalah kematiannya sendiri. Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu mengatakan,
Innakum taquluna al-qiyamah al-qiyamah. Kalian sering mengatakan hari kiamat, hari kiamat. Fa innahu man mat qamat qiyamat. Sesungguhnya siapa yang meninggal, mulai saat itulah kiamatnya. Nah. Baik. Kemudian penulis berkata, wa alamatus sa'ah Baik. Lalu penulis berkata, qauluhu qala fa akhbirni an amaratiha qala an talidal amatu rabbataha wa an taral hufata al-urata al-alata ri'a asy-sya' yatatawaluna fil bunyan. Amaratuha alamatuha wa alamatus sa'ah tanqasimu ila qismain. Alamatun qaribatun min qiyamiha كخروج الشمس من مغربها وخروج الدجال وخروج يأجوج ومأجوج ونزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام من السماء وغيرها وعلامات قبل ذلك ومنها العلامتان المذكورتان في هذا الحديث. Yang artinya lalu Jibril alaihissalam bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jibril alaihissalam bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beritahukanlah kepadaku tentang tanda-tandanya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tanda-tandanya adalah seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Dan engkau akan melihat orang-orang yang tidak memakai alas kaki, bertelanjang, miskin, penggembala kambing, saling berlomba-lomba di dalam bangunan, meninggikan bangunan. Penulis berkata, amaratuha, tanda-tandanya artinya. Dan tanda-tanda hari kiamat dibagi menjadi dua. Tanda-tanda yang dekat dari dibangkitkannya hari kiamat, seperti keluarnya matahari dari barat, keluarnya Dajjal, keluarnya Ya'juj Ma'juj, kemudian turunnya Nabi Isa putra Maryam alaihi salatu wassalam dari langit dan selainnya, dan tanda-tanda lain sebelum itu. Dan di antara tanda-tanda sebelum tanda-tanda besar adalah tanda-tanda kecil yang disebutkan di dalam hadis ini, yaitu seorang ibu melahirkan tuannya, kemudian orang-orang miskin berlomba-lomba di dalam meninggikan bangunan. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkataan penulis ini menunjukkan bahwasanya di antara tanda-tanda hari kiamat adalah rusaknya tatanan manusia, berubahnya keadaan dunia. Ada yang manusia yang dahulu miskin, lemah, hidupnya sederhana, kemudian Allah lapangkan dunianya. Namun sebagian dari mereka tidak mensyukuri nikmat tersebut dengan lebih taat kepada Allah. Justru sibuk berbangga-bangga dengan bangunan harta dan kemewahan. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad." Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan, senda gurau, perhiasan, saling berbangga di antara kalian, dan saling memperbanyak harta serta anak. Quran surah Al-Hadid ayat 20. Maka yang tercela bukan sekedar membangun rumah atau meninggikan bangunan, gedung-gedung,
tetapi berlomba-lomba di dalam kemewahan, berlomba-lomba di dalam kesombongan, pemborosan, dan menjadikan dunia sebagai tujuan utama. Nah, ini penjelasan adalah sanggahan bagi orang-orang yang menuduh negara Timur Tengah, terutama Arab Saudi misalkan. Itu tanda-tanda hari kiamat, bangunan-bangunan yang tinggi di sana. Bahkan jam itu dianggap sebagai tanduk setan. Maka sebenarnya esensi dari hadis ini adalah bukan hanya di tanah Arab, tetapi di seluruh dunia, terkhusus bagi kaum muslimin. Tidak mengapa kita meninggikan bangunan, membuat rumah, dan seterusnya. Tapi yang tercela adalah seseorang berlomba-lomba dalam kemewahan, dalam kesombongan, di dalam pemborosan, dan yang paling utama juga menjadikan dunia sebagai tujuan utama. Karena tempat kita bukan di sini. Tempat kita adalah di kehidupan akhirat, surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga hadis ini juga mengingatkan tentang bahaya durhaka kepada kedua orang tua. Karena tadi disebutkan budak perempuan melahirkan tuannya. Jika makna budak perempuan melahirkan tuannya ditafsirkan dengan anak yang memperlakukan ibunya seperti tuan memperlakukan budak, maka ini berarti sangat sesuai dengan realita akhir zaman. Anak berani membentak orang tua, mengatur orang tua, merendahkan orang tua, bahkan menyusahkan orang tua. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan." Rabbmu telah menetapkan janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepadanya, dan berbaktilah dengan sebaik-baiknya kepada kedua orang tua. Quran surah Al-Isra ayat 23. Allah juga berfirman, "Fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā." Janganlah engkau wahai anak mengatakan kepada orang tua perkataan ah. Jangan engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang mulia. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, hadis tadi bukan terlarang seseorang meninggikan bangunan, tetapi yang terlarang adalah di situ ada kesombongan, di situ ada kemewahan, dan di situ ada menjadikan dunia sebagai tujuan utama. Itu yang tercela. Dan itu di mana-mana. Bukan hanya di samping Ka'bah, bangunan-bangunan tinggi, bahkan mungkin di samping Ka'bah diperlukan karena tidak ada tempat yang cukup untuk menampung para jamaah haji dan umrah. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, معنى قوله أن تلد الأمة ربتها فسر بأنه إشارة إلى كثرة الفتوحات وكثرة السبي وأن من السبايا من يطأها سيدها فتلد له فتكون أم ولد ويكون ولدها بمنزلة سيدها وفسر بتغير الأحوال وحصول العقوق من الأولاد لآبائهم وأمهاتهم وتسلطهم عليهم حتى يكون الأولاد كأنهم سادة لآبائهم وأمهاتهم. Yang artinya makna sabda Nabi Muhammad SAW, seorang budak perempuan melahirkan tuannya, ditafsirkan dengan dua tafsiran. Yang pertama sebagai isyarat banyaknya penaklukan dan banyaknya tawaran perang. Jadi kaum muslimin nanti banyak menaklukkan dunia, lalu banyak tawanan perang. Nah, sebagian wanita-wanita yang sebagai tawanan perang tadi digauli oleh kaum muslimin, oleh tuannya. Lalu ia melahirkan anak
dari tuannya tersebut, terutama anak laki-laki. Maka wanita itu menjadi ummu walad. Ummu walad artinya ibunya sang anak laki-laki tadi. Dan anak yang dilahirkannya menjadi seperti tuan bagi dirinya, bagi ibunya. Jadi ibunya tetap sebagai budak, anak laki-lakinya karena dia anak laki-laki maka dia sebagai orang merdeka. Nah, itu yang dimaksud bahwa seorang ibu melahirkan tuannya. Karena banyak sekali terjadi penaklukan di akhir zaman. Akhirnya banyak tawanan sebagai budak-budak perempuan, dan budak-budak perempuan ini nanti digauli lalu melahirkan anak-anak. Nah, anak-anak itu menjadi tuan mereka, tuan si ibunya. Ibunya adalah seorang budak. Baik. Hadis ini juga ditafsirkan dengan makna berubahnya keadaan manusia dan munculnya kedurhakaan anak kepada ayah dan ibunya. Anak-anak menguasai dan memperlakukan orang tua mereka seakan-akan mereka adalah tuan bagi ayah dan ibu mereka. Nah, ini tafsiran yang kedua tentang seorang ibu melahirkan tuannya. Jadi banyaknya kedurhakaan di akhir zaman. Kemudian penulis berkata, wa ma'na qawlihi antara al-hufat al-urat al-alat ri'a asya yatatawaluna fil bunyan anna al-fuqara alladhina yar'auna al-ghanama wa la yajiduna ma yaktasibun bihi tataghayyaru ahwaluhum wa yantaqiluna ila suqna al-mudun wa yatatawaluna fiha bil bunyan wa hatani al-alamatani qad waqa'ata. Makna sabda Nabi Muhammad SAW, engkau melihat orang-orang yang tidak beralas kaki, tidak pakai sendal, tidak pakai sepatu, dulunya cuma nyeker karena miskin, tidak berpakaian cukup, ya bahkan ada yang terlihat auratnya gara-gara tidak ada harta untuk membeli pakaian, miskin dan penggembala kambing berlomba-lomba, dan mereka penggembala kambing berlomba-lomba meninggikan bangunan. Lalu setelah itu mereka malah berlomba-lomba meninggikan bangunan. Artinya kaya. Maksudnya adalah bahwa orang-orang yang miskin yang dahulu menggembala kambing dan tidak memiliki pakaian yang mencukupi, keadaan mereka berubah. Mereka berpindah tinggal di kota-kota, saling berlomba dalam membangun bangunan yang tinggi. Dan ini telah terjadi. Ini telah terjadi. Tapi yang sudah saya katakan tadi bukan berarti ukurannya adalah meninggikan bangunan, tetapi ukurannya adalah kesombongan, bermewah-mewah, menjadikan dunia sebagai tujuan utama. Nah. Belum ada, ya? Belum? Baik. Qauluhu thumma intalaqa falabitha maliyan thumma qala ya Umar أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. معنى مليا زمانا، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن السائل بأنه جبريل عقب انطلاقه، وجاء أنه أخبر عمر بعد 3 ولا تنافي بين ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الحاضرين ولم يكن عمر رضي الله عنهم معهم بل يكون انصرف من المجلس واتفق له أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد 3 فأخبره. Artinya sabda Nabi Muhammad SAW, kemudian orang itu pergi, aku pun tinggal beberapa waktu, yaitu Umar bin Khattab yang meriwayatkan hadis ini. Lalu Nabi Muhammad SAW berkata, wahai Umar, tahukah engkau siapa orang yang bertanya tadi? Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya dia adalah Jibril. Ia datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Nah, kemudian disebutkan di dalam hadis, makna malian adalah beberapa waktu. Artinya pertanyaan itu setelah beberapa hari. Nabi Muhammad SAW telah mengabarkan kepada para sahabat tentang orang yang bertanya itu, bahwa dia adalah Jibril.
setelah ia pergi. Disebutkan pula bahwa Rasulullah SAW memberitahukan kepada Umar setelah 3 hari. Nah, ini bagaimana cara menggabungkan riwayat ini? Rasulullah SAW menggabungkannya pada waktu itu juga. Ada yang mengatakan Rasulullah SAW menggabungkannya setelah 3 hari. Bagaimana cara menggabungkan riwayat ini? Biasanya yang perhatian seperti ini adalah orang-orang ahli hadis, orang-orang yang perhatian terhadap lafaz-lafaz hadis. Maka jawabannya adalah tidak ada pertentangan antara keduanya, karena Nabi Muhammad SAW mengabarkan kepada para sahabatnya setelah Jibril pergi, sedangkan Nabi Muhammad SAW mengabarkan kepada Umar radhiyallahu anhu setelah 3 hari, karena Umar setelah Jibril pergi beliau pun ikut pergi. Lalu setelah 3 hari baru ditanya lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, begitu cara menggabungkan riwayatnya. Yang jelas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada Umar bin Khattab dan para sahabatnya bahwa yang datang tadi adalah Jibril alaihi salam. Baik, dengan ini selesai kita membaca syarah al-hadis ats-tsani, hadis yang kedua. Dan kemudian penulis Fadilat Syekh Al-Allam Al-Muhaddits Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad hafizahullah menyebutkan beberapa faedah dari hadis yang kita baca. Beliau mengatakan mimma yustafadu minal hadis, dari pelajaran-pelajaran atau faedah-faedah yang diambil dari hadis, annas-sa'ila kama yas'alu lit-ta'allum faqad yas'alu lit-ta'lim, fayas'alu man 'indahu ilmun bi syai' min ajli an yasma'al hadiruna al-jawab. Yang artinya orang yang bertanya tidak selalu bertanya untuk belajar bagi dirinya sendiri. Terkadang ia bertanya untuk mengajarkan untuk orang lain, yaitu seseorang yang sudah mengetahui ilmunya, lalu ia bertanya agar orang-orang yang hadir dapat mendengar jawabannya. Ini boleh saja, asal niatnya tulus, niatnya ikhlas. Dan di sini Jibril alaihissalam tentunya mengetahui apa itu rukun Islam, apa itu rukun iman. Tetapi beliau bertanya, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab agar para sahabat mengetahui, agar para sahabat belajar dari pertanyaan tersebut. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam di akhir hadis tadi mengatakan, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya dia adalah Jibril, mendatangi kalian, mengajari kalian perkara-perkara agama kalian. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kedua, annal malaikah tatahawwalu an khilqatiha wa ta'ti bi ashkalil adamiyyin, wa laysa fi hadha dalilun ala jawaz at-tamthil alladhi ishtahara fi hadha az-zaman fa innahu naw'un min al-kadhib wa ma hasala li Jibril fa huwa bi idznillah wa qudratihi. Faedah yang kedua, malaikat dapat berubah dari bentuk asal penciptaannya dan datang dalam rupa manusia. Namun hal ini bukan dalil bolehnya bersandiwara atau acting ya, yang terkenal di zaman sekarang. Karena acting seperti itu mengandung unsur kedustaan. Adapun yang terjadi pada Jibril alaihissalam adalah izin dari Allah Subhanahu wa taala berubah bentuk. Jadi malaikat itu diciptakan dari cahaya. Jibril alaihissalam diciptakan dari cahaya. Dan bentuk Jibril sangat besar. Mempunyai 600 sayap. Satu sayapnya menutup ufuk barat dan ufuk timur. Tetapi dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, Jibril alaihissalam bisa berubah bentuk menjadi manusia. Nah. Kemudian yang ketiga, bayanu adabil muta'allim indal mu'allim. Di dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang adab seorang murid di hadapan guru, yaitu Jibril alaihissalam duduk di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
duduk dengan penuh adab, duduk dengan hanya mendengarkan apa yang dan berusaha memahami apa yang disampaikan oleh sang guru. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk beradab kepada para ulama, kepada ahli agama yang mengajari ilmu agama kepada kita. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendahului di hadapan Allah dan Rasulnya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan adab ini di zaman sekarang harus lebih ditegakkan di tengah kaum muslimin, terutama adab terhadap orang yang mengajari kita ilmu agama, orang yang mengajari kita jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Harus beradab. Ada pepatah Arab mengatakan kullu syai'in rakhusa idza kathura rakhusa illa dzat. Segala sesuatu kalau sudah banyak inflasi dia. Segala sesuatu kalau sudah banyak inflasi, jadi murah, kecuali adab. Semakin banyak, semakin mahal orang yang beradab, terutama adab kepada ahli agama. Di zaman sekarang, zaman yang paling mudah seseorang merendahkan ahli agama. Zaman sekarang. Dan ini bukan hanya kepada orang-orang yang di luar dakwah sunnah, tetapi juga yang sudah duduk di dalam pengajian-pengajian dakwah sunnah. Kadang-kadang ada sebagian orang, dia tugasnya mengkritik ustaz, tugasnya menjadi pengamat ustaz. Zaman dulu nggak ada. Makanya Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin mengatakan, saya tidak pernah melihat zaman yang mana para ahli agamanya direndahkan kecuali zaman sekarang. Terutama melalui komentar-komentar di media sosial. Kemudian yang keempat adalah annahu 'inda ijtima'il Islam wal iman yufassarul Islamu bil umuri adh-dhahirah wal imanu bil umuril batinah. Yang artinya apabila Islam, kata Islam dan iman disebutkan secara bersamaan di dalam satu ayat atau satu hadis, maka Islam ditafsirkan dengan amalan-amalan lahiriah seperti mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, berpuasa pada bulan Ramadan, menaikkan ibadah haji, berzakat, amalan-amalan lahiriah. Kalau Islam disebutkan bersama iman, maka makna Islam adalah amalan-amalan lahiriah. Sedangkan iman, jika disebutkan bersama dengan Islam, ditafsirkan dengan perkara-perkara batin, perkara-perkara qalbu, seperti beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada para rasulnya, beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir baik dan buruknya, perkara-perkara qalbu. Itu apabila kata Islam digabung dengan kata iman dalam satu ayat atau dalam satu hadis atau dalam satu ucapan. Tetapi kalau seandainya kata iman saja disebutkan tanpa Islam, maka maknanya mengandung 2 tadi. Amalan-amalan lahiriah dan amalan-amalan batiniah. Begitu juga sebaliknya, jika kata Islam saja disebutkan, maka maksudnya adalah amalan-amalan lahiriah dan amalan-amalan batiniah. Contoh, Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang paling diridhai oleh Allah adalah Islam. Tidak ada imannya di sini. Maka maksud Islam itu adalah keyakinan di dalam hati berupa rukun-rukun iman, beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasul, hari akhir, dan beriman kepada takdir baik dan buruk. Dan juga amalan-amalan lahiriah, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, puasa pada bulan Ramadan, menunaikan ibadah haji, berzakat.
Karena tidak mungkin kalau seandainya sesungguhnya agama yang paling diridhai Allah adalah Islam. Dia hanya sekedar mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, berpuasa pada Ramadan, berhaji dan berzakat. Tanpa beriman, gak mungkin. Nah, ini kaidah disebutkan oleh para ulama. Yaitu kata Islam dan kata iman, idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Kata Islam dan iman kalau dikumpulkan jadi satu, maka maknanya beda. Islam makna amalan-amalan lahiriah, iman maknanya amalan-amalan batiniyah. Tapi kalau seandainya disebutkan satu saja, Islam, maka maknanya mengandung 2 amalan lahiriah, amalan batiniyah. Atau disebutkan iman saja misalkan, maka maknanya 2 amalan-amalan batiniyah dan amalan-amalan lahiriah. Nah, kemudian yang keempat, yang kelima afwan. Yang kelima al-bad'u bil ahammi fal aham, li'annahu budi'a bi syahadataini fi tafsir al-Islam wa budi'a bil iman billah fi tafsir al-iman. Nah, ini penting. Yang kelima, faedah dari hadis ini yang begitu panjang, beberapa bulan kita pelajari karena memang sekali sebulan. Ya. Memulai dari perkara yang paling penting, kemudian yang penting berikutnya. Jadi paling penting dulu dan penting berikutnya. Begitulah semestinya gaya hidup, konsep hidup seorang muslim. Dahulukan yang paling penting, kemudian baru yang penting. Baru di bawahnya. Karena Nabi Muhammad SAW memulai penjelasan Islam dengan 2 kalimat syahadat. Dan itu yang paling penting dalam Islam. Ketika beliau ditanya oleh Jibril, akhbirni anil Islam, beritahukan kepada aku tentang Islam. Maka beliau menjawab 2 kalimat syahadat. Engkau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu adalah yang paling penting dalam Islam. Tidak akan manfaat Islam seseorang jika tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian ketika beliau ditanya tentang iman, akhbirni anil iman, beritahukan kepada aku tentang iman, beliau menjawab dengan perkara yang paling penting. Yaitu apa? Al-imanu billah. Al-imanu billah. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bermanfaat semua rukun iman jika tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia adalah pokok keimanan. Nah, yang keenam, anna arkanal islami khamsah wa anna usulal imani sittah. Yang keenam, bahwa rukun Islam ada 5 dan pokok-pokok iman ada 6. Disinilah akhirnya para ulama mengatakan rukun Islam 5, rukun iman 6. Ya. Hadis ini salah satu dalilnya. Hadis ini tidak ada di dalam hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda rukun Islam ada 5, enggak ada. Rukun iman ada 6, enggak ada. Cuma diambil dari intisari dari hadis ini ketika beliau ditanya tentang Islam, Nabi Muhammad SAW menjawab 5, ditanya tentang iman, Nabi Muhammad SAW menjawab 6. Maka akhirnya para ulama menegaskan rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6. Nah, kemudian yang ketujuh, annal imana bi usulil imani sittah min jumlatil imani bil ghaib. Yang ketujuh, beriman kepada 6 pokok iman termasuk bagian dari iman kepada perkara gaib. Kenapa disebut perkara gaib? Karena semuanya kita tidak mengetahuinya. Contoh, beriman kepada Allah, kita tidak mengetahui. Allah gaib bagi kita. Bahkan kita tidak bisa melihatnya saat kita di dunia. Beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada para rasulnya. Semuanya gaib bagi kita yang sekarang ini. Beriman kepada hari akhir apalagi. Kemudian beriman kepada takdir. Semuanya gaib karena takdir tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Nah, berarti yang dimaksud dari faedah yang ketujuh ini adalah beriman kepada pokok-pokok keimanan termasuk dari bagian beriman kepada perkara gaib. Karena semuanya tidak kita ketahui ilmunya. Kita tidak pernah melihat Allah, tidak pernah melihat yang semisal dengan Allah. Kita tidak pernah melihat malaikat, tidak pernah melihat yang semisal dengan malaikat. Berarti gaib bagi kita. Dan orang yang beriman kepada hal yang gaib adalah tanda orang bertakwa.
Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Itulah Alkitab yang tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Orang-orang yang percaya kepada hal gaib. Apa saja hal gaib itu? Allah, malaikat, kitab-kitab suci, para rasul, hari akhir, takdir, semuanya gaib bagi kita. Yang kedelapan, bayanut tafawut bainal islami wal iman wal ihsan. Yang kedelapan adalah penjelasan adanya perbedaan tingkatan antara Islam, iman, dan ihsan. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, atau sebelum itu, saya ingin mendalili tadi yang saya katakan tadi bahwa ada Islam, ada iman. Jika Islam saja disebutkan, berarti itu maknanya adalah amalan lahiriah, amalan batiniah. Jika iman saja disebutkan, berarti itu amalan lahiriah, amalan batin. Tapi kalau dua-duanya disebutkan, maka maknanya beda. Contoh misalkan dalilnya surat Al-Hujurat ayat 14. Artinya qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Orang-orang Badui berkata, kami telah beriman. Lihat ya, kata iman. Maka Allah mengatakan kalian belum beriman. Akan tetapi ucapkanlah kami telah berislam. Nah, berarti ada beda antara iman dengan Islam. Islam adalah amalan lahiriah, iman adalah amalan batiniah. Tapi kalau cuma disebutkan Islam saja, maka berarti maknanya dua-duanya. Nah, kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah, hadis ini juga menunjukkan bahwa Islam itu bertingkat-tingkat. Yang paling rendah Islam, kemudian iman, kemudian ihsan. Maka bisa dikatakan kullu muslimin mu'min walaysa kullu mu'minin musliman. Setiap muslim pasti mukmin, tapi tidak setiap sebalik. Setiap mukmin pasti muslim, tapi tidak setiap muslim mukmin. Ya. Setiap kemudian Islam, iman, dan ihsan. Ihsan derajat yang paling tinggi. Dan sudah kita pelajari, ihsan itu adalah merasa seakan-akan kita melihat Allah. Atau kalau tidak bisa, yakini baik-baik Allah melihat kita, mengawasi kita. Itu ihsan. Yang kesembilan, bayanu uluwi darajatil ihsan. Yang artinya penjelasan tentang tingginya derajat ihsan dalam Islam. Tingginya derajat ihsan. Ihsan yang artinya berbuat baik dalam bahasa Indonesia, tetapi maknanya adalah seakan-akan kita merasa melihat Allah. Kalau kita sedang sholat, seakan-akan kita merasa melihat Allah. Tapi kalau tidak bisa, maka yakinlah Allah yang melihat kita. Nah, itu ihsan. Itu derajat yang paling tinggi. Dan Allah berfirman dalam surah An-Nahl, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan. Nah. Kemudian pelajaran yang ke-10, anna ilma as-sa'ah mimma sta'thara Allah bi'ilmihi. Ini sudah kita tegaskan tadi dalam-dalam, ya, bahwa ilmu tentang waktu terjadinya kiamat adalah perkara yang Allah khususkan untuk dirinya. Yang Allah khususkan untuk dirinya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah tadi dalam Al-Quran, surah Al-Luqman ayat 34, innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Sesungguhnya di sisi Allah lah ilmu hari kiamat. Allah juga berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 187 tadi, qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya ilmu hari kiamat ada di sisi Allah, Allah tidak menerangkannya kecuali hanya untuknya. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ke-11 sebelum terakhir, bayanu syai'in min amaratis sa'ah. Penjelasan tentang beberapa perkara tanda-tanda hari kiamat. Di antaranya tadi, orang miskin kemudian menjadi kaya, terjadi perubahan tatanan dunia. Mereka berlomba-lomba meninggikan bangunan. Tapi ingat, sekali lagi saya katakan,
Yang dimaksud berlomba-lomba meninggikan bangunan bukan maksudnya adalah hanya sekedar meninggikannya, tetapi di situ ada kemewahan, di situ ada kesombongan, di situ ada berlomba-lomba dalam perkara dunia, di situ ada menjadikan dunia sebagai tujuan utama. Orang kaya tidak mengapa menjadi orang kaya, apalagi yang diluaskan rezekinya untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin. Berapa banyak, apalagi di zaman sekarang, para ustadz bisa safar ke sana, bisa safar ke sini karena digandengi oleh orang-orang kaya. Panitia susah untuk jalan sekarang. Beli tiket mahal, aftur mahal. Ke Surabaya yang biasanya 800-an menjadi sekian juta. Nah, itu digandengi oleh orang-orang kaya, kemudian mereka bisa berdakwah. Kalau kekayaannya untuk seperti itu tidak mengapa. Ya. Tetapi yang tercela adalah menjadikan kekayaan sebagai tujuan utama hidup. Menjadikan kekayaan untuk bersombong-sombong, bermewah-mewah, melalaikan seseorang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua tanda hari kiamat yang sudah kita pelajari yaitu berubah juga tatanan hidup. Seperti banyaknya durhaka. Ibu jadi pembantu di rumah anaknya. Orang tua jadi pembantu, jadi supir ya bagi anak-anaknya, pengantar anak-anak TK, kakek-kakeknya. Itu hati-hati yang seperti itu. Kemudian atau tadi yang sudah kita sebutkan bahwa terjadi penaklukan-penaklukan dari kaum muslimin. Akhirnya wanita-wanita kafir mereka menjadi budak-budak. Kemudian digauli oleh kaum muslimin. Kemudian setelah itu melahirkan anak laki-laki. Jika anak itu laki-laki maka menjadi tuan. Menjadi tuan. Sedangkan ibunya tetap menjadi budak. Makanya seorang ibu melahirkan tuannya. Itu salah satu tanda hari kiamat. Dan itu tanda-tanda hari kiamat kecil. Di sana ada tanda-tanda hari kiamat besar. Apa bedanya kecil dengan besar? Kalau kecil dia muncul, kemudian bertambah banyak, bertambah melebar. Tetapi kalau besar, tanda-tanda hari kiamat besar, dia muncul dan tidak beberapa saat lagi hari kiamat. Itu bedanya. Seperti misalkan la taqumus sa'ah hatta yadhhar al-'ilm wa yakthur al-jahl. Tidaklah dibangkitkan hari kiamat sampai yurfa' al-'ilmu wa yakthur al-jahl. Diangkat ilmu agama, orang-orang ahli ilmu diwafatkan. Antum hati-hati itu. Itu tanda hari kiamat, orang-orang ahli ilmu agama diwafatkan. Kalau ahli ilmu agama diwafatkan, siapa yang akan menjadi pengajar-pengajar kita? Billahi alaikum. Saya tanya demi Allah, kalau orang-orang yang ahli ilmu agama diwafatkan, siapa yang ngajari antum? Yang ngajari kita semua siapa? Jaga itu para ustaz. Kesehatannya, jaga itu. Ya. Jangan sampai tidak perhatian kepada pengajar ilmu agama. Kalau seandainya orang-orang ahli ilmu agama habis, maka kata Rasulullah SAW, lam yubqi 'aliman hatta ittakhadha an-nas ru'usan juhala. Akhirnya orang-orang menjadikan ahli-ahli bodoh menjadi ahli ilmu agama. Ditanya ilmu agama, lalu mereka menjawab dengan tanpa ilmu, akhirnya sesat menyesatkan. Hati-hati. Kemudian banyaknya kebodohan, banyaknya zina, yataqarabuz zaman. Kemudian dekatnya zaman. Ada yang menafsiri dekatnya zaman seperti kita sekarang. Kita di sini tahu apa yang terjadi di dunia sana, di barat, di timur dunia. Dekatnya zaman. Atau memang waktunya semakin dekat. Tidak terasa dari azan maghrib, sholat maghrib sampai azan isya sedikit sekali. Sudah sedikit sekali, pengajiannya sebulan sekali ya pulang. Ya. Jadi nasib antum ini sama dengan Masjid Baitur Rahman. Masjid Baitur Rahman itu juga kajiannya Selasa malam. Selasa malam sebulan sekali. Pelajarannya agak berat lagi, agak pelajaran fikih. Kalau ini pelajaran hadis kan ringan. Pelajaran fikih banyak permasalahan-permasalahan fikih
terjadi khilaf di antara para ulama. Datang sebulan sekali bertemu dengan ustadznya, tidak habis-habis perkaranya. Satu hadis itu saja. Seperti kita ini baru hadis kedua sudah berapa bulan kita. Maka jadwalnya ini perlu ditinjau ulang. Lanjut atau tidak. Yang ke-12 yang terakhir adalah qaulul mas'ul lima la ya'lam Allahu a'lam. Orang yang ditanya apabila tidak mengetahui jawaban hendaklah mengatakan Allahu a'lam, belum mengetahui. Maka ini adab agung bagi penuntut ilmu, terutama zaman sekarang. Ya. Bagi penuntut ilmu, bagi ustaz, ahli fatwa, ahli agama, kalau dia tidak tahu, maka dia harus mengatakan Allahu a'lam. Ya. Kenapa? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak boleh berbicara agama tanpa ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Innas sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Nah, alhamdulillah selesai hadis yang kedua. Ringkasan dari hadis kedua ini adalah bahwa di dalam hadis ini Jibril alaihissalam melalui pertanyaannya ingin mengajarkan kepada umat Islam bahwa tingkatan agama Islam itu ada 3. Islam, di atasnya iman, di atasnya ihsan. Kemudian juga bahwa ilmu itu perlu adab. Perlu adab. Dan salah satu adabnya adalah menjaga lisan. Menjaga lisan terkhusus kepada yang mengajari ilmu agama. Kita itu Pak, dulu saya ngaji, menyelesaikan hafalan Al-Quran saya di samping Raudhah bersama Fadilat Syekh Ubaid bin Muhammad Al-Afghani. Kadang beliau karena sudah tua, beliau itu ngantuk. Jadi kita nyetor, beliau ngantuk. Nggak ada kita omongin, nggak ada kita tertawa, nggak ada kita ngeledek. Adab penuntut ilmu. Kemudian bahkan yang ada adalah kita menutupi aib guru kita. Berbeda dengan zaman sekarang. Jadi peneliti para ustadz, pengamat para ustadz. Antum memperhatikan nggak? Terutama yang main media sosial, pengamat para ustaz. Ini hati-hati, jaga. Dan satu lagi para ikhwah, semua yang kita berlaku dengan media sosial itu tercatat dalam buku catatan amal kita. Apa yang kita searching, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita tulis, itu berlaku dalam buku catatan amal kita. Nah, maka harus yang menuntut ilmu agama harus penuh dengan adab. Beda dengan orang yang tidak duduk di majelis ilmu, lisannya kotor. Orang ngajari Al-Quran disebut setan, orang ngajari Al-Quran disebut la'natullah alaik. Ini nggak pernah duduk di majelis ilmu ya. Dan saya tidak mengira, tidak menganggap bahwa ada orang yang berani untuk mengucapkan itu kecuali orang-orang yang tidak belajar ilmu agama. Ya. Maka jangan terlalu untuk mengamati para ustaz. Ustaz kayaknya nih. Ya. Maka para ikhwah jaga adabnya dengan para ulama, para ahli ilmu agama. Beberapa hari yang lalu kita meninggal Ustaz Al-Fadhil, Syekhul Asatidzah, ustadznya para ustadz-ustadz yang sekarang hadir. Saya tidaklah ke hampir seluruh Indonesia, saya pernah kemana-mana. Tidaklah ada di pelosok Indonesia dari Sabang sampai Merauke kecuali ada murid-murid beliau, murid Ustaz Aun Hafizahullah rahimahullah ta'ala. Kematian beliau kita sedih, tapi juga motivasi. Harus ada bekas yang kita tinggalkan di dunia ini.
harus ada bekas amal yang kita tinggalkan, terutama murid-murid kita yang mengajar di mana-mana. Saya ke ujung Lampung, ke ujung Papua, ke ujung Aceh. Dari mana akhi? Lulusan mana? Pesantren Al-Furqan, Gresik. Dan sibuknya dakwah, bukan sibuknya selain dakwah, sibuknya dakwah. Karena memang dididik begitu. Beda dengan zaman sekarang. Sebagian santri sekarang pengennya jadi pebisnis. Karena yang dilihat para YouTuber yang umur 19 tahun sudah punya ratusan miliar. Itu yang masuk dalam dirinya dan diiyakan oleh orang tuanya. Tapi mungkin nanti dia jadi orang kaya yang akan menghidupi dakwah. Jadi kematian beliau rahimahullah motivasi bagi kami yang masih hidup. Harus ada bekas dan harus lebih semangat untuk beramal. Karena tidak ada yang bisa dibawa para ikhwan. Harta-harta tidak ada yang bisa dibawa. Istri-istri yang banyak nggak bisa dibawa. Rumah megah, mobil mewah, harta bertumpuk ruah. Yang dibawa hanya bekas yang baik, amal yang saleh. Jadi itu motivasi sebenarnya. Bukan kita gembira enggak, tetapi malah menjadi motivasi. Harus beramal, harus semangat dakwah. Semangat dakwah ke pelosok-pelosok dan seterusnya. Alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Hadis yang kedua selesai. Saya bersyukur banget kepada Allah Subhanahu wa taala karena beberapa bulan kita menyelesaikan hadis ini dan kadang-kadang juga saya tersibukkan, akhirnya libur. Karena kalau sudah libur kan berarti 2 bulan libur. Dan segala yang sudah dicapai dari kebaikan itu perlu disyukuri. Ini yang bisa disampaikan. Mungkin ada yang ingin bertanya? 5 menit lah. Tidak ada? Baik. Ini yang bisa disampaikan. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.